Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Naris Surapila dengan NIM 444323017, jurusan Ilmu Perikanan, Fakultas Pertanian, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini teman-teman sekalian, Ana ingin membahas terkait dengan bisnis model Canva yang Ana pikirkan dengan produk Ana, yaitu gula rumput laut, di mana gula dari khas bahannya adalah rumput laut. Oke, pertama-tama kita masuk ke dalam pengertian apa itu bisnis model Canva. Secara definisi itu adalah alat visual untuk menguraikan aspek-aspek penting bisnis, seperti mempermudahkan untuk inovasi dan pemahaman bisnis supaya bisnis kita tuh lancar dan sistematis untuk kita sebarkanlah ke dalam konsumen-konsumen sekalian. Lalu ada 9 pilar utama bisnis model Canva, yaitu ada segmentasi pelanggan, proporsi nilai, saluran, hubungan pelanggan, sumber daya utama, kegiatan utama, mitra kunci, aliran pendapatan, dan juga struktur biaya. Di mana hal ini merupakan hal penting dan sangat berpengaruh lah untuk produk dan juga kesuksesan produk kita nanti jika ingin dijual. Lalu selanjutnya ini adalah bisnis model Canvana di Key Partners, yaitu kita masuk ke dalam local farmer, di mana kita butuh local farmer rumput laut untuk sebagai penyedia bahan dan juga investor logistik dari mungkin dari beberapa uh, yang mendukung atau mensupport dengan kegiatan ini. Lalu yang kedua ada value proposition, di mana kita itu masuk ke dalam organic food dan juga di mana produk ini adalah produk organik. Lalu key research yaitu masuk ke dalam logistik, network, dan juga brand. Lalu untuk customer relationship, kami masuk ke dalam personalized service, dan juga customer, dan juga support agar lebih jelas lah terkait dengan produk yang kita jelaskan. Lalu channels. Channel sendiri kita masuk ke dalam retail store, e-commerce seperti Shopee, lalu juga uh, Tokopedia, TikTok, dan juga Instagram sebagai channels untuk kami menyebarkan promosi terkait dengan produk yang ingin kami jual. Lalu ada customer segment, yaitu ke dalam hal yang kami uh, poinkan atau kami promosikan tepatnya kepada orang-orang yang mencintai produk-produk sehat, produk-produk yang tidak terlalu uh, suka lah kepada produk-produk buatan yang menggunakan kimia. Jadi kami anjurkan atau kami poin utamanya adalah untuk orang-orang yang suka mengkonsumsi makanan-makanan sehat dan juga dengan bahan-bahan yang sehat. Lalu untuk cost struktur, kami ke dalam proses cost dan juga distribution cost. Lalu yang terakhir ada revenue stream, yaitu produk sales. Selanjutnya segmentasi pelanggan. Siapa target pasar gula rumput laut ini? Nah, ada 3, yaitu industri makanan, konsumen akhir, dan juga restoran dan kafe, di mana produsen makanan sehat dan suplemen alami, kalau misalkan kita ingin industri makanan. Lalu untuk konsumen akhir, individu yang peduli kesehatan dan diet organik. Lalu restoran yang suka lah atau inovatif dalam bahan-bahan natural dan juga bahan-bahan yang healthy. Selanjutnya ada proporsi nilai. Mengapa pelanggan memilih gula rumput laut? Yang pertama ada 3. Ada 3 faktor lah yang Ana rinci. Pertama itu ada kesehatan. Karena kalau kita misalkan menggunakan alternatif gula alami, secara otomatis itu akan rendah kalori dan juga lebih sehat lah untuk badan kita. Lalu yang kedua itu ada ramah lingkungan, di mana produksinya itu yang berkelanjutan dan mendukung ekosistem laut. Jadi kami menggunakan berbagai cara untuk menyediakan uh, lapangan pekerjaan lah untuk para masyarakat pesisir yang tidak paham lah terkait gimana cara pengelolaan limbah ini dan limbah ini dalam limbah laut. Lalu yang ketiga ada unik dan inovatif, yaitu kami menawarkan rasa dan manfaat khusus yang berbeda, di mana gula rumput laut ini lebih dominan rendah kalori dan juga tidak terlalu uh, manis lah seperti gula-gula tebu dan gula-gula lainnya. Lalu ada saluran bagaimana gula rumput laut sampai ke pelanggan. Ada 3 hal, yaitu ada produksi, pembuatan dan pengemasan gula rumput laut. Yang kedua distribusi, pengiriman ke distributor dan juga toko retail. Dan yang ketiga penjualan melalui toko fisik dan platform e-commerce seperti Shopee dan lainnya yang tadi Anda jelaskan. Selanjutnya hubungan pelanggan, bagaimana interaksi dan pelanggan dijaga. Yang pertama itu adalah layanan pelanggan langsung dengan responsif, yaitu support personal. Yang kedua ada engagement atau menurutku loyalitas dengan konten edukatif dan promo yang lebih menggiurkan agar para konsumen itu suka dengan produk kita. Yang ketiga ada self
service, di mana platform online memudahkan pemesanan dan informasi produk, di mana kita akan membuat platform khusus lah untuk produk ini akan dipromosikan. Jadi ketika ada yang nanya, kami akan uh, cepat lah dalam penyediaan informasi dan juga cepat untuk membalas pertanyaan-pertanyaan kalian gitu. Selanjutnya ada layanan pendapatan, bagaimana bisnis rumput laut menghasilkan uang dari gula rumput laut. Yang pertama itu dengan penjualan produk, ya penjualan gula rumput laut ini, dan juga ada layanan konsultan, yaitu dengan untuk bisnis kuliner atau kesehatan yang menggunakan produk yang sehat. Lalu kerjasama, penjualan grosir, kemitraan dengan distributor. Selanjutnya sumber daya utama, apa saja aset penting dalam produksi dan distribusi. Yang ada tiga hal yang menjadi pokok dalam pembahasan ini. Yang pertama itu rumput laut berkualitas. Kami butuh rumput laut berkualitas atau segar lah ibaratkan, yaitu bahan baku unggul seperti fondasi produk. Lalu yang kedua ada fasilitas produk, mesin pengolahan yang higienis, dan juga pengemasan yang modern dan lebih disukai oleh masyarakat sekalian. Lalu ada jaringan distribusi, yaitu saluran logistik efisien dalam pemasaran. Kesimpulannya, di sini bisnis modal Canvana itu akan membantu dalam hal segi promosi dan juga beberapa poin-poin penting agar promosi ini berjalan lancar dan juga konsumen tertarik gitu dengan produk Ana dan juga suka lah. Dimana kan poin pentingnya tadi kita lebih memfokuskan bahwa ini adalah gula rumput laut yang sehat, yang benar-benar rendah kalori, benar-benar baik untuk tubuh dan tidak uh, mengerikan gula-gula tebu dan lainnya. Jadi kami memfokuskan ini sebagai inovatif dan juga kreativitas dalam penggunaan limbah laut yang banyak seperti rumput laut yang berserakan di pesisir, itu kami gunakan agar lebih bermanfaat untuk SDM sekitar dan juga bermanfaat lah untuk kita, bahwa rumput laut juga memiliki nutrisi dan juga manfaat yang lebih tinggi dibandingkan uh, bahan pokok lainnya gitu kan, bahwa kita tidak boleh merendahkan atau meremehkan rumput laut ini sebagai bahan pangan yang rumput laut ini doang mah biasa aja, padahal kalau kita teliti lebih jelas bahwa rumput laut ini memiliki manfaat yang lebih besar yang tidak bisa kita bayangkan. Jadi itu saja yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.